Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana melalui program renungan ini, saudara akan diberkati dan saudara akan menemukan jawaban atas segala tantangan dan masalah kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui program renungan ini, silakan lihat tanda subscribe yang ada di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat anugerah Tuhan, buat berkat-Mu, buat waktu yang Tuhan beri, di mana di kesempatan ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah saat ini anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini akan diberkati, akan diteguhkan, akan dikuatkan, akan dihiburkan. Jalan mereka diterangi, mereka menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, jamah hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba, mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui pembacaan ayat-ayat emas tentang kesembuhan. Adakah saudara sedang rindu kesembuhan saat ini karena saudara sedang mengalami satu penyakit? Dan adakah saudara rindu untuk didoakan untuk mengalami kesembuhan hari ini? Dengarkan terus video ini saudara, pastikan saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas dan kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Adapun beberapa ayat emas yang akan dibacakan kepada saudara yang akan membangkitkan iman saudara adalah sebagai berikut. Mazmur 103 ayat 2 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan adalah Allah yang mengampuni segala kesalahan kita, dan Dia juga Allah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Itu sebabnya pemazmur ini berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan akan menyatakan kebaikannya bagi setiap kita saudara, di mana Dia akan mengampuni setiap saudara yang datang kepada Dia, apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara, sebesar apapun dosa saudara, sebesar apapun kesalahan masa lalu saudara. Tuhan yang mengampuni saudara, dan Dia juga yang akan menyembuhkan kehidupan saudara, menyembuhkan hatimu, menyembuhkan tubuhmu yang sakit. Dia Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Ayat berikutnya adalah di dalam Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Adakah saudara saat ini sedang mengalami hati saudara tersakiti, situasi menyakiti hati saudara, orang lain menyakiti saudara? Beratnya kondisi beban berat yang saudara alami membuat hati saudara sakit, sehingga firman Tuhan ini berkata bahwa Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Saudara mengalami patah hati dalam kehidupan saudara, dengar saudara, Allah menyembuhkan saudara yang sedang mengalami patah hati saat ini. Dia Allah yang peduli saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, apapun yang menjadi beban saudara, Tuhan menyembuhkan saudara.
Bahkan dia membalut segala luka hati saudara, segala luka, segala beban, segala persoalan yang membuat hati saudara terluka. Dia membalut segala luka hatimu, bahkan menyembuhkan tubuhmu yang sakit. Ayat emas berikutnya adalah dari Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Firman Allah menegaskan dengan kata sesungguhnya. Dan kemudian dia menegaskan bahwa sesungguhnya ia mendatangkan kesehatan, ia mendatangkan kesembuhan, ia akan menyembuhkan setiap umat-umatnya dan menyatakan kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah bagi mereka. Adakah saat ini saudara sedang mengalami sakit penyakit? Ada tubuhmu yang sakit, bahkan sudah lama sakit saat ini. Dengar saudara, Dia Allah yang sesungguhnya akan mendatangkan kesembuhan, kesehatan bagi saudara. Dia menyembuhkan saudara karena Dia rindu saudara mengalami kesejahteraan, keamanan berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Itu sebabnya saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara, serahkan kepada Dia, karena Dia Allah yang rindu mendatangkan kesehatan dan kesembuhan supaya hidup saudara penuh dengan kesejahteraan dan keamanan. Matius 19 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, dan Ia pun menyembuhkan mereka di sana. Saudara, pada waktu pelayanan Yesus, perjalanan pelayanannya, begitu banyak orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia, dan begitu banyak juga orang yang sakit yang mengikuti Dia. Dan kemudian saat mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus, dengar saudara, firman-Nya ini menegaskan bahwa Ia pun menyembuhkan mereka yang sakit di sana. Artinya orang-orang yang datang kepada Yesus dalam sakit penyakit mereka, Yesus menyembuhkan mereka. Hari ini pun demikian saudara. Apapun penyakit saudara, ketika saudara datang kepada Yesus, Dia Allah yang mengasihi saudara. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Itu sebabnya ketika engkau datang kepadanya membawa segala penyakitmu, Dia akan menyembuhkan engkau. Ayat emas berikutnya dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Saudara, ketika ada seorang perwira mempunyai seorang hamba yang sedang sakit parah, dia terbaring, dan perwira itu datang kepada Yesus menceritakan keadaan hambanya. Waktu Yesus mendengar keadaan hamba itu, Dia berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sekalipun memang pada waktu itu perwira itu berkata, "Aku tidak layak menerima engkau di dalam rumahku." Dan pada akhirnya Yesus menyembuhkan hamba itu tanpa datang ke sana. Tetapi lihat saudara, ketika diceritakan kepada Yesus tentang sakit penyakit hamba itu, Yesus langsung berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Hari ini ketika engkau datang kepada Tuhan dan menceritakan segala beban penyakitmu kepada Tuhan, dengar saudara, imani firman Tuhan ini bahwa Dia datang untuk menyembuhkan saudara. Dia datang karena Dia mengasihi saudara. Dia tidak ingin saudara menderita. Dia begitu mengasihi saudara dan rindu membebaskan saudara dari segala penyakitmu. Dan Dia pasti datang. Dia pasti menyatakan kesembuhannya kepada setiap saudara yang sedang sakit saat ini. Kepada perwira itu Dia berkata bahwa Dia akan datang menyembuhkan hamba itu karena Dia peduli. Hari ini pun Dia peduli kepada setiap saudara.
Ayat emas berikutnya saudara adalah dari Yeremia pasal 30 ayat 17. Demikian firman Tuhan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Saudara, umatnya yang tidak dianggap, umatnya yang dianggap rendah pada waktu itu karena kondisi yang mereka alami. Tetapi Tuhan berkata, aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Di tengah-tengah tidak dipedulikan, tidak dihargai, tetapi Tuhan mempedulikan, Tuhan menghargai. Dia berkata, aku mendatangkan kesembuhan bagimu dan mengobati luka-lukamu. Saat ini saudara, sekalipun mungkin karena beban penyakit saudara itu sudah menjadi beban bagi orang lain, bahkan mungkin tidak ada lagi yang mempedulikan saudara, dengar, Tuhan masih mempedulikanmu dan Dia mau mendatangkan kesembuhan bagimu dan Dia mau mengobati luka-lukamu. Dia mau menyembuhkan setiap saudara. Ayat emas berikutnya adalah Maleakhi 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu yang takut namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara, kepada orang yang takut akan namanya, Tuhan berkata bahwa bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan. Artinya Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang takut akan nama Tuhan, bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, sehingga dikatakan kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak. Artinya kamu akan bersuka cita atas kesembuhan, atas mujizat yang Tuhan kerjakan. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Tuhan akan menyembuhkan engkau ketika engkau hidup takut akan Dia. Ayat emas berikutnya saudara adalah dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Jadi pada waktu itu ketika ada orang-orang datang kepada Yesus karena rindu mengalami mujizat Tuhan, rindu disembuhkan oleh Tuhan, maka Tuhan menyembuhkan mereka. Bahkan mereka-mereka yang dirasuki oleh roh jahat, Tuhan juga menyembuhkan mereka. Hari ini pun saudara, ketika engkau datang membawa beban penyakitmu, maka Tuhan pasti akan menyembuhkan engkau. Dan ayat terakhir saudara, ayat emas terakhir tentang kesembuhan adalah dari Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara, jelas di sini ditegaskan bahwa kepercayaan kepada Yesus itu menguatkan orang yang sakit, dan kepercayaan kepada Yesus itu menyembuhkan orang yang sakit. Di mana di sini konteksnya adalah ada orang yang mengalami kelumpuhan dan akhirnya mengalami kesembuhan oleh karena dia percaya kepada Yesus. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa imanmu kepada Yesus akan menyembuhkan segala penyakitmu. Ketika engkau beriman bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan engkau, maka kuasanya akan mengalir, menjamah dan menyembuhkan saudara. Puji Tuhan saudara, ada begitu banyak ayat-ayat emas yang menegaskan bahwa setiap orang-orang yang sakit yang datang kepada Tuhan dengan iman, Allah akan menyembuhkan. Allah peduli. Hari ini pun setiap saudara yang mengalami sakit penyakit, Tuhan peduli kepada saudara, dan Tuhan pasti akan mengerjakan kesembuhan kepada setiap saudara. Datanglah berserah kepada Dia, datanglah dengan iman kepada Dia. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman saudara bahwa Tuhan mengerjakan kesembuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa saudara. Kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, setelah kami mendengarkan
ayat-ayat emas firman-Mu tentang kesembuhan. Iman kami dibangkitkan bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau Allah yang peduli dan menyembuhkan umat-umat-Mu. Engkau Allah yang berkuasa dan menyembuhkan umat-umat-Mu. Siapapun anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mengalami sakit saat ini, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, kerjakan kesembuhan. Dalam nama Yesus, saudara, saya rindu saat ini, saudara taruh tangan-Mu di bagian tubuhmu yang sakit. Biarlah Tuhan mengulurkan tangan menjamah saudara saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Saat ini mereka meletakkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan, sembuhkan setiap anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka, dimanapun bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang peduli menyembuhkan kami, dan Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terima kesembuhan, kami imani kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah dikuatkan, diteguhkan, dan iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini tiba waktunya kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya kembali akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan penuh kerinduan. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, apapun tantangan kehidupan saudara saat ini, datang kepada Tuhan. Dia sumber jawaban, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan permohonan saudara. Saat ini saudara, mari kita berdoa, datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar, datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Teruslah berdoa. Mungkin sampai saat ini ada doa-doa saudara yang belum dijawab oleh Tuhan. Jangan putus asa, jangan berhenti saudara. Teruslah berdoa, bertekunlah berdoa, karena Allah pasti menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang tahu segala kebutuhan kita. Itu sebabnya saat ini sebelum kita memohon kepada Dia, mari kita sembah Dia, mari kita bersyukur kepada Dia. Saya rindu sebentar kita bersama-sama menaikkan kata-kata syukur dan pujian kepada Tuhan. Mari saudara, ucapkan kata-kata syukur saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa kami, sebelum kami menaikkan permohonan kami di hadapan Tuhan, terlebih dahulu kami naikkan syukur kepadamu karena Engkau Allah yang begitu baik. Engkau begitu baik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Segala keberadaan kami hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami naikkan syukur, kami naikkan segala puji, kami naikkan segala penghormatan bagi-Mu atas segala kebaikan-Mu. Bapa yang baik, Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk berdoa bersama saat ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Itu sebabnya kami naikkan syukur bagi-Mu. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dan permohonan saudara, saudara mungkin punya kebutuhan khusus, kerinduan khusus, masalah khusus, persoalan khusus. Ini waktunya untuk saudara menaikkan. Saya akan mengaminkan dan menopang setiap kata-kata doa yang saudara naikkan di hadapan Tuhan. Saya rindu saat ini saudara gunakan waktu ini berdoa buat pergumulan saudara, beban saudara secara khusus, pribadi lepas pribadi. Mari saudara mulai ungkapkan, mulai berdoa, berseru untuk doa-doa pribadi saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau tahu dan mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Saat ini mungkin ada masalah, persoalan, beban hidup yang mereka alami, yang orang lain tidak mengerti, yang orang lain tidak tahu, dan orang lain tidak sanggup menolong. Dan saat ini anak-anak-Mu datang kepadamu, bermohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan mereka.
Dengarkan tangisan mereka, dengarkan jeritan hati mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan melakukan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, campur tangan-Mu dalam pergumulan pribadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya campur tangan dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba rindu berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur buat anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sehat. Tuhan, kami naikkan syukur bagi-Mu. Dan hamba berdoa biarlah Tuhan terus menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi setiap anak-anak-Mu untuk menjaga kesehatan mereka, untuk hidup dalam budaya yang sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu ya Tuhan, begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam urat. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan asam lambung. Tuhan juga campur tangan, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Ada begitu banyak anak-anak-Mu juga yang mengalami sakit diabetes. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Yesus, normalkan ya Tuhan, normalkan Bapa gula darahnya ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini, hamba berdoa menopang anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan tolong semuanya, Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus Tuhan tolong tumor ya Tuhan. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat dalam hidup anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mereka sedang ada dalam keadaan sakit, namun jenis penyakit yang sedang mereka derita belum disebutkan. Hamba berdoa, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami percaya mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Dan saya percaya ya Tuhan, ke depan anak-anak-Mu ini akan bersaksi di channel ini, di kolom-kolom komentar channel ini ya Tuhan. Kami percaya mujizat telah terjadi saat ini, dan anak-anak-Mu akan bersaksi untuk memuliakan nama-Mu, dan mereka akan bersaksi untuk menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang lain. Terima kasih Bapa, kami percaya campur tangan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kesembuhan, kesehatan menjadi bagian setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Saudara, apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan saudara, saya rindu saudara ungkapkan saat ini kepada Tuhan, dan saya akan menopang saudara dalam doa untuk keberhasilan saudara, untuk penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan dan profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Tuhan yang tahu. Berkati anak-anak-Mu para pegawai
dalam bidang apapun mereka. Berkati kepegawaian mereka ya Tuhan. Berkati, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan memberkati mereka. Tuhan mempromosikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati anak-anak-Mu para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan bela mereka, Tuhan buka jalan dan pintu berkat mengalir bagi mereka. Berkati mereka para medis ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan mengurapi tangan mereka dalam merawat para pasien. Tuhan berikan hati mereka ya Tuhan untuk berbelas kasihan bagi para pasien sehingga mereka melakukan yang terbaik. Berkati anak-anak-Mu para medis ya Tuhan dalam karir mereka. Tuhan juga yang campur tangan, Kau pakai dan Kau berkati mereka. Berkati para petani ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu para petani. Mereka adalah orang-orang yang berjasa besar untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di bangsa ini melalui pertanian. Itu sebabnya saat ini berkati para petani, biar mereka bisa berhasil ya Tuhan dalam apa yang mereka tanam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, dan Tuhan memakai para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para PNS ya Tuhan, supaya mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Dalam bidang apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang karir yang sedang mereka jalani, mungkin ada mereka yang profesi pekerjaan yang sedang mereka jalani belum disebutkan. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pebisnis, berkati bisnis mereka. Para pengusaha, berkati. Para pedagang, berkati semuanya. Tuhan campur tangan dalam semua pekerjaan mereka. Tuhan memberkati sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam semua pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi para pensiunan. Tuhan tolong dan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi para pengangguran. Tuhan jamah, lawan dan berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran. Nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan. Tolong mereka, buka pintu bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Beri hikmat bagi mereka untuk bisa membuka lapangan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersepakat bersama untuk berdoa bagi pemerintahan kami di bangsa ini. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami mengasihi Indonesia. Kami percaya Indonesia akan menjadi negara maju dan akan menjadi negara yang diberkati. Berkati bangsa ini. Itu sebabnya berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Ajar mereka semua mengabdi bagi bangsa ini. Berkati para wakil-wakil rakyat agar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Berkati tentara, polisi dalam menjaga keamanan bangsa ini. Jamah, berkati mereka semua. Berkati semua ya Tuhan yang berperan untuk memajukan bangsa ini. Pakai dan berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi keadaan ekonomi bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan sehingga ekonomi bangsa kami ini bisa semakin maju. Keamanan bangsa kami, kemajuan bangsa kami dalam semua ilmu, dalam semua bidang bisa semakin maju dan berkembang. Tuhan tolong, Tuhan berkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini, karena gereja-Mu lah yang menerangi bangsa ini. Berkati ya Tuhan semua organisasi gereja untuk mengabdi dan membawa bangsa ini lebih maju secara spiritual ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati semuanya, para pemimpin-pemimpin gereja berkati, para pemangku kejabatan ya Tuhan di gereja-gereja Tuhan memberkati. Biar semua gereja-gereja bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan juga kiranya memulihkan
pandemi yang sedang masih melanda saat ini, Tuhan campur tangan, biar semuanya bisa berakhir. Tuhan tolong, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan pasti menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa dan seruan kita sudah didengar dan pasti dijawab oleh Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, saudara rindu berlangganan, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.